Tapi pihak barat menjuluki bom ini dengan julukan Tsar Bomba, raja atau kaisar dari segala bom. Dari namanya aja udah ngeri kan cuy. Hai Re, assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, arah kamar 13 ku sayang, kalau kita ngomongin soal Rusia, hari ini aku nggak mau bahas soal Rusia Ukraina deh, cukup bahas soal Rusia aja, karena hari ini aku bakal bahas tentang kekuatan Rusia. Sebenarnya kalau kita lagi ngomongin soal Rusia, kekuatan militernya udah nggak perlu diragukan lagi, bahkan bisa dikatakan kekuatan militernya Rusia ini menyaingi negara adidaya yaitu Amerika Serikat. So, hari ini aku akan bahas di videoku kali ini, dan aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Sebenarnya Rusia sendiri, ini kalau di peringkat dalam kekuatan militer di dunia urutan kedua setelah Amerika Serikat. Terbukti di mana Rusia ini banyak banget memproduksi alutsista, teknologi yang mutakhir. Bahkan gak sedikit pula, Rusia ini menjadi andalan bagi berbagai negara di dunia ini, Nah, negara yang dipimpin Vladimir Putin ini, memiliki pengalaman peran di masa lampau dengan Amerika Serikat. Hingga kini Rusia menjadi negara yang sangat eksis di kawasan pasar militer global dengan berbagai produk-produk canggih buatannya pasti. Kekuatan militer Rusia ini rata sih, mulai dari darat, udara, sama laut. Kekuatannya udah canggih-canggih semua. Dan hari ini aku akan bahas beberapa kekuatan militer Rusia yang ditakuti berbagai negara. Yang pertama adalah Setentu. Setentu ini bisa dikatakan sebagai senjata yang sekali tembak mampu melenyapkan pantai timur Amerika jika Perang Dunia Ketiga benar-benar ada, Kekuatan senjata ini, bisa dikatakan melebihi senjata nuklir bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan juga Hiroshima. Senjata ini sendiri mampu membawa hulu nuklir dengan muatan hingga 20.000 kiloton. Setentu sendiri juga dapat dipersenjatai dengan 10 nuklir kecil yang berkekuatan 550 kiloton. Tapi setiap nuklir kecil ini, dapat menyebar melintasi berbagai daerah, bahkan bisa dikatakan melampaui berbagai negara. Bahkan kekuatannya juga tidak bisa nyaris untuk dicegah. Setentu ini bisa dikatakan senjata yang baru-baru ini dipamerkan Rusia, dikeluarkan setelah selama beberapa tahun disimpan dan tidak dipublikasikan. Yang kedua adalah Tsar Bomba. Uni Soviet pernah melakukan uji coba peledakan bom paling kuat dengan tenaga penghancur tak terkalahkan di dunia, Uji coba ini dilakukan pada tahun 1961. Bom ini sendiri memiliki nama resmi RDS-220, tapi pihak barat menjuluki bom ini dengan julukan Tsar Bomba, raja atau kaisar dari segala bom. Dari namanya aja udah ngeri kan cuy. Kekuatannya sekitar 57 megaton, setara dengan 10 kali total bom yang pernah ada di Perang Dunia Kedua, atau 1.400 kali lebih dahsyat dari gabungan bom atom Nagasaki dan juga Hiroshima. Bayangin, 1.400 kali bom Nagasaki Hiroshima. Padahal pada saat itu, Nagasaki Hiroshima aja udah bisa ngancurin Jepang sampai porak-poranda kayak gitu, Apalagi ini kekuatannya sampai 1.400 kali. Gila, makanya disebut Tsar Bomba. Senjata berkode VANYA ini, adalah senjata nuklir yang pernah diledakkan. Getaran dari uji coba bom ini, terasa hingga kurang lebih 1.000 km dari titik lokasi uji cobanya. Tapi untungnya senjata ini tidak sempat diledakkan pada saat Perang Dunia Kedua, Uji coba ini hanya ditunjukkan kepada negara-negara barat bahwa Uni Soviet patut dijadikan negara adidaya. Yang ketiga adalah roket hipersonik 71. Perlu kalian ketahui, bahwa Rusia sudah berhasil membuat roket dengan hulu ledak nuklir. Negeri beruang merah bisa dikatakan sukses menciptakan sebuah monster yang tidak hanya mampu melesat dengan kecepatan 12.000 km per jam, tetapi juga lincah dan mudah dikendalikan, Nah, menurut jurnal akademis Science Intelligence Review, Y-71 ini bisa dikatakan mampu menembus pertahanan NATO dengan sangat mudah. Karena memang rudal hipersonik ini, memiliki kecepatan maksimumnya itu 11.200 km per jam.
Selanjutnya ada tank T-14. Tank tempur utama generasi kelima milik Rusia ini diluncurkan awal tahun 2015 kemarin. Tank 14 sanggup menembakkan hingga 10 rentetan peluru per menit dengan jarak tembakannya 7 km. Tank ini mengalahkan tanknya Amerika Serikat, yaitu tank M1 Ambers, yang hanya bisa menembakkan 3 rentetan peluru dalam waktu 3 menit dengan jarak 4,6 km. Nah, nggak heran kan kalau misalkan tank Rusia ini membuat negara-negara anggota NATO menjadi merasa sangat terancam. Apalagi dalam kendaraan lapis bajanya tank T-14 ini membangun Active Protection System. Selain itu, ternyata tank T-14 ini juga dilengkapi dengan meriam berkaliber 152 mm yang mampu menembus plat baja setebal 1 meter. Kalian bayangin, mampu menembus plat baja setebal 1 meter cuy. Yang selanjutnya ada peluru kendali S-400. S-400 ini ternyata mampu menghancurkan target dalam radius 400 km dengan kecepatan 17.000 km per jam. Bisa dikatakan S-400 ini menjadi mimpi buruk untuk jet-jetnya Amerika Serikat cuy. Amerika Serikat pernah mengandangkan semua jet-jetnya pada saat Rusia ini menempatkan 1 batalion S-400 di pangkalan udaranya Suriah. Mungkin dia takut ya, apalagi tahu kehebatan dari peluru ini. Nah, setelah memperkenalkan S-400, di tahun 2007, Rusia saat ini mengembangkan lagi rudal S-500. Kalian coba bayangin, S-400 aja udah bikin jetnya Amerika Serikat ngandang semua coy. Apalagi ini, dia masih mengembangkan S-500. Untuk selanjutnya kita sekarang beralih ke kekuatan militer udaranya Rusia. Rusia memiliki Tupolev Tu-160M. Ini adalah sebuah pesawat pembawa bom terbesar dan juga terberat di dunia. Untuk kategori pesawat supersonik dan juga pesawat sayap geometri variabel, para pilot Rusia menyebut pesawat ini adalah monster langit. Bahkan banyak yang bilang kalau monster ini adalah monster angsa putih karena memang bentuknya sendiri itu kayak angsa. Kecepatan jelajahnya sekitar 2.220 km per jam dengan ketinggian 40.000 kaki. Nah, persenjataan yang dimiliki juga nggak main-main, Ada 2 peluncur altar internal dan masing-masing memegang 6 rudal jelajah atau bisa dikatakan menjadi persenjataan primernya, serta dilengkapi dengan rudal nuklir jarak pendek. Kekuatan militer udara Rusia selanjutnya adalah MiL-Mi-28N. Helikopter Havard atau helikopter malapetakannya NATO ini, ditakuti dunia banget karena MiL-Mi-28N ini mampu terbang lebih cepat dan juga mampu membawa persenjataan lebih banyak, dan helikopter ini juga didesain khusus untuk menghancurkan tank dan juga kendaraan lapis baja. Nah, dari darat, udara, sekarang kita beralih ke kekuatan militer laut Rusia. Kapal selam drone dengan pembawa senjata milik Rusia ini tengah dalam proses pengembangan, Alutsista yang masih dikembangkan ini bisa menjadi peringatan untuk Amerika Serikat, bahkan negara-negara barat lainnya, Gimana nggak takut cuy, orang alutsista yang sekarang sedang dikembangkan ini dirancang khusus mampu menghancurkan instalasi ekonomi musuh di wilayah pesisir. Kapal selam drone peluncur nuklir ini memiliki jarak tempuh maksimal 10.000 km, sanggup menyelam sedalam 1 km di bawah permukaan laut, dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km per jam. Alutsista ini juga ternyata mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton, Yang selanjutnya adalah Fyodor Veliki. Kapal jelajah tempurnya Rusia ini, pasti memiliki tenaga nuklir. Bisa dikatakan kapal tempur ini merupakan kapal mematikan milik Rusia yang pastinya beroperasi di Samudra Atlantik. Tapi sekarang Peter Veliki ini berubah nama menjadi Rusia Peter Agung. Yang terakhir adalah Admiral Kuznetsov. Kapal ini bisa dikatakan menjadi kapal induk terbesar di dunia. Karena memang kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan anti-balistik udara dan juga kapal selam. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1990 dan pastinya tidak memerlukan berbagai kapal pendamping seperti kapal induk milik Amerika Serikat. Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 1990. Berat kapalnya pun mencapai 58.000 ton dan memiliki panjang 304,5 meter.
Admiral Kuznetsov sendiri memiliki kecepatan penuh sekitar 12.000 tenaga kuda dan bisa mengembangkan kecepatannya hingga 30 knots. Kapal ini dirancang untuk mengirimkan serangan udara dan mendukung operasi pendaratan pasukan, Rek. Bayangin, luas banget, jadi ada kayak tempat pendaratan untuk pesawat ataupun juga heli ataupun juga persenjataan untuk udara. So, mulai dari kekuatan persenjataannya darat, udara maupun laut, Rusia ini udah nggak bisa diragukan lagi sih. Bisa menjadi pesaing berat Amerika Serikat. Bahkan beberapa alutsistanya tadi ini membuat negara-negara barat dan juga Amerika Serikat menjadi perlu untuk waspada. So, thank you for watching, Re. Bye!